Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 4 Juli, militer Rusia total kehilangan 547.470 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.200 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.132 tank, 15.600 kendaraan tempur lapis baja, 19.923 kendaraan dan tangki bahan bakar, 14.777 sistem artileri, 1.115 sistem roket peluncur ganda, 878 sistem pertahanan udara, 360 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.694 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pertempuran arah Kharkov terus berlangsung. Kelompok utara Rusia terus bergerak maju. Pertempuran masih berlangsung di arah Volchansky dan Lipsevsky. Di Volchansk, unit kelompok utara berhasil serangan balik angkatan bersenjata Ukraina yang berjumlah hingga 30 orang di timur kota. Hingga 20 personel Ukraina dihancurkan, termasuk tentara bayaran asing, serta hingga 40 orang dinihilkan saat mereka menyeberangi sungai Volchia. Di malam hari, kelompok penyerang utara di salah satu wilayah timur Bugrovka menyeberangi sungai Seversky Donets dan merebut jembatan di tepi baratnya untuk memperkuat posisi pertahanan. Pasukan Rusia merangsek maju hingga 200 meter di arah ini. Di arah Lipsovsky, personel Ukraina memusatkan dan mengumpulkan amunisi, peralatan, dan personel untuk menyerang posisi Rusia. Dirangkum oleh tentara Rusia dalam 24 jam terakhir, unit penerbangan, artileri dan roket termobarik TOS-1A, Solnsepek, beroperasi di wilayah konsentrasi angkatan bersenjata. Angkatan bersenjata Ukraina tercatat kehilangan lebih dari 200 militer. Sejumlah peralatan tempur seperti SPG-PZA 2000, Howitzer M198, Howitzer D30, 2 titik pasokan amunisi, 4 mortir 120 mm di area pemukiman Volchansk, Veseloe, Ruskietishki dan Neskuchnoye dihancurkan. Unit Brigade ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan gudang senjata dan amunisi personel Ukraina dan mendukung serangan di wilayah Donetsk dan Luhansk. Dalam 24 jam terakhir, senjata M46 Brigade Artileri ke-238 menghancurkan gudang senjata dan amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Berkat personel berkualifikasi tinggi dan metode modern dalam mengatur tembakan menggunakan UAV dengan thermal imager, pasukan artileri Kuban secara efektif menyelesaikan tugas tersebut, demikian dilansir akun Telegram militer Donetsk 3 Juli. Menggunakan senjata 2A36, Gyachin B, Brigade Artileri ke-238 menghancurkan howitzer musuh dengan serangan langsung, secara efektif mengurangi daya tembak dan jumlah artileri Angkatan Bersenjata Ukraina. Pangkalan Angkatan Udara Ukraina di Poltava digempur rudal jelajah Rusia. Rudal Iskander dengan hulu ledak klaster Rusia mengenai pangkalan Angkatan Udara Ukraina. Kali ini sasarannya adalah helikopter Mi-24 dan perlengkapan lapangan terbang beserta personel. Jarak target dari perbatasan Rusia kurang lebih 115 km. Rekaman lain, serangan udara pesawat pembom tempur Su-34 dengan rudal KH-38ML menghancurkan persimpangan tanggul penting Angkatan Bersenjata Ukraina di kawasan pemukiman Kupiansk-Uzovoy. Musuh memulihkan arteri penting ini dari waktu ke waktu, tetapi pengintaian kita waspada, dan pada saat yang tepat membuat semua upaya menjadi sia-sia, demikian dilansir akun Telegram Pro-Rusia 3 Juli. Rusia melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Ukraina 3 Juli malam waktu Kiev.
Serangan drone Rusia memicu alarm peringatan dini serangan udara di sejumlah wilayah Ukraina. Drone Shahed dan Granium Rusia tercatat melintas di bagian timur wilayah Chernihiv. Serangan UAV di selatan Chernigov, arah barat-barat daya, drone Shahed juga dilaporkan menggempuri perbatasan wilayah Sumy dan Poltava, jalur barat daya. UAV juga terekam di bagian utara wilayah Kiev menuju ke barat. Drone kamikaze Rusia juga di bagian timur wilayah Zhytomyr terutama jalur barat. Akun resmi Angkatan Udara Ukraina meminta warga sipil waspada. Pertahanan udara Ukraina bekerja aktif melindungi langit Ukraina. Personel Brigade ke-123 Angkatan Bersenjata Rusia menetralkan tentara Ukraina. Personel infanteri Ukraina terekam kamera drone pengintai bersembunyi di lubang parit di dekat VMK. Prajurit dari kelompok pasukan selatan melanjutkan serangan ke arah utara, menghancurkan benteng dan personel Brigade Penyerangan Gunung ke-10 Angkatan Bersenjata Ukraina, demikian keterangan video militer Rusia 4 Juli. Dalam rekaman, parit pertahanan Ukraina jadi bulan-bulanan serangan artileri unit Rusia. Jumlah kerugian personel Ukraina tidak disebutkan. Pasukan pendarat Rusia membebaskan distrik Mikrokanal di Chazov Yar ditandai dengan berkibarnya bendera Rusia dan divisi lintas udara ke-98 di atas reruntuhan di pinggiran barat. Pasukan pendaratan Ivanovo dan Kostroma, dalam pertempuran sengit, berhasil melumpuhkan musuh dari distrik Mikrokanal dan mengibarkan bendera Rusia dan divisi ke-98 di gedung terakhir di bagian barat wilayah tersebut, demikian dilansir akun Telegram Divisi Lintas Udara ke-98 Rusia 3 Juli. Unit serbu lintas udara menerobos pertahanan musuh beberapa waktu lalu dan dengan percaya diri maju ke dalam kota. Apakah ini pertanda kota Chazov Yar akan jatuh ke Rusia? Chazov Yar salah satu daerah penghubung non strategis di wilayah Donetsk. Ukraina akan kehilangan besar jika Chazov Yar direbut Rusia. Pasukan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menjanjikan Ukraina akan mendapatkan lebih banyak berita gembira tentang kemampuan pertahanan udara sebelum pertemuan puncak NATO mendatang di Washington. Kiev telah meminta mitranya untuk menyediakan pertahanan udara tambahan sejak Rusia mengintensifkan serangan terhadap pusat-pusat populasi dan infrastruktur Ukraina pada musim semi, menghancurkan semua pembangkit listrik termal dan menewaskan warga sipil. Menurut Blinken, Ukraina membutuhkan kemampuan pertahanan udara untuk mengembangkan potensi militer dan ekonominya. Ada potensi luar biasa dalam ekonomi Ukraina dengan investasi yang tepat. Sekarang, tentu saja, baik untuk kapasitas militer maupun kapasitas ekonominya, Anda harus memastikan bahwa Anda memiliki pertahanan udara untuk mencoba melindungi wilayah tempat Anda melakukan investasi, katanya di Brookings Institution di Washington. Kami sedang mendorongnya. Saya pikir Anda akan melihat lebih banyak berita tentang itu dalam beberapa minggu mendatang saat kita menuju pertemuan puncak NATO, kata Blinken.
Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri Amerika yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada Reuters pada 2 Juli bahwa, beberapa pengumuman baru tentang pertahanan udara, dapat disampaikan pada acara tersebut. Washington mengumumkan pada bulan Juni bahwa mereka telah menurunkan prioritas pengiriman penjualan militer asing yang direncanakan dalam waktu dekat ke negara-negara lain, khususnya rudal Patriot dan NASAMS, untuk memasoknya ke Ukraina terlebih dahulu. Beberapa hari kemudian, Financial Times melaporkan bahwa Amerika, Israel, dan Ukraina sedang dalam negosiasi untuk menyediakan Ukraina hingga 8 sistem pertahanan udara Patriot. Ukraina mengoperasikan sedikitnya 3 sistem Patriot yang disediakan oleh Amerika, Belanda, dan Jerman, dengan Berlin dan Bucharest baru-baru ini berjanji untuk mengirimkan 2 sistem lagi. KTT NATO berikutnya akan berlangsung pada tanggal 9 hingga 11 Juli di Washington. Pasukan pendarat Rusia membebaskan distrik Mikrokanal di Chazov Yar ditandai dengan berkibarnya bendera Rusia dan divisi lintas udara ke-98 di atas reruntuhan di pinggiran barat. Pasukan pendaratan Ivanovo dan Kostroma, dalam pertempuran sengit, berhasil melumpuhkan musuh dari distrik Mikrokanal dan mengibarkan bendera Rusia dan divisi ke-98 di gedung terakhir di bagian barat wilayah tersebut, demikian dilansir akun Telegram Divisi Lintas Udara ke-98 Rusia 3 Juli. Unit serbu lintas udara menerobos pertahanan musuh beberapa waktu lalu dan dengan percaya diri maju ke dalam kota. Apakah ini pertanda kota Chazov Yar akan jatuh ke Rusia? Chazov Yar salah satu daerah penghubung non-strategis di wilayah Donetsk. Ukraina akan kehilangan besar jika Chazov Yar direbut Rusia. Pasukan